Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kakak izin share screen dulu nih. Screen. Share. Oke, udah terlihatkah nampak gambarnya ataukah belum? Masih loading, Kak. Oke, masih loading. Siap, siap. Nah, udah, Kak. Oke, nah, from current slide dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bahas lanjutan dari tektonisme kemarin, yaitu vulkanisme. Oke. Kakak tanya dulu nih, kemarin kan kita kan udah dibahas soal ya, bahwasanya gunung berapi di Indonesia ini diakibatkan karena adanya apa nih di Indonesia ini kok menyebabkan ada rangkaian dari sini, sini, sini sampai sini nih. Kenapa nih? Karena ada apanya nih di Indonesia nih? Ada apanya? Oke, yang tahu boleh chat gitu atau boleh open mic boleh banget. Kakak mengizinkan kalian untuk open mic. Ada lempeng, ya bener banget nih. Ada lempeng dan ada sirkum. Kenapa kita banyak banget gunung berapinya atau vulkanismenya ya? Kenapa kita banyak banget vulkanismenya? Karena kita diapit oleh 3 lempeng dan 2 sirkum. Nah, sirkumnya itu dimulai dari sirkum Mediterania. Mediterania ini ya, Mediterranean yang luas banget sampai ke wilayah Indonesia Timur nih, di bagian NTT-nya ini ya. Ini bagian sirkum Mediterranean semua nih. Kalau yang di atas, dia dipengaruhi oleh sirkum sirkum apa ya? Sirkum Pasifik. Nah, ini nih, 2 sirkum ini yang menyebabkan hampir 70% wilayah di Indonesia ini ada yang namanya gunung berapi. Karena apa? Sirkum ini yang ditandai juga dengan namanya zona ring of fire atau zona cincin api di Indonesia. Dan kedua sirkum ini mereka itu bertemu nih, kayak kalian ketemu belahan hati kalian di mana dulu. Nah, kalau si sirkum ini juga bertemu nih. Sirkum Pasifik yang diawali dari Argentina itu ya, dari Argentina, Chile naik ke atas sampai ke Jepang, sampai ke Filipina, terus sirkum Mediterranean diawali dari Spanyol, ke Eropa, ke India, sampai ke Indonesia, mereka bertemu di tengah-tengah sini. Nah, sebagai orang geografi, ada yang tahu nggak nih? Tengah, tengah ini nih namanya apa nih? Laut apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Dia bertemu di Laut Banda. Nah, dia bertemu di Laut Banda sehingga menyebabkan adanya zona subduksi lempeng. Nah, Laut Banda inilah yang menjadi zona pertemuan antara lempeng Pasifik dan lempeng Pasifik, sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Kalau lempengnya jelas di wilayah Indonesia diapit oleh lempeng apa aja? Eurasia, Pasifik, and last lempeng Indo Australia.
Nah, ini nih yang menyebabkan Indonesia tuh paket lengkap. Paket lengkap sehingga banyak banget gunung berapinya kecuali di Pulau Kalimantan. Kenapa kok Pulau Kalimantan nggak ada gunung berapinya? Sejauh ini kalian udah bisa nganalisis belum? Kenapa nih Pulau Kalimantan kok nggak ada gunung berapinya kalau kita lihat? Cuma ada satu nih. Ini aja ini masih masih simpang siur. Ini aktif aktif bener atau enggak gitu. Kenapa? Ada yang tahu nggak nih kenapa di Pulau Kalimantan tuh sama sekali nggak ada gunung berapinya? Karena datarannya rendah, Kak. Benar nggak sih? Karena datarannya rendah di malaikat subuh. Karena, oke kakak jelasin, kenapa di Kalimantan tidak ada gunung berapi? Karena wilayah Kalimantan ini sudah dalam, ntar warnanya ini nggak jelas nih. Ganti warna dulu ya. Masuk dalam kategori pegunungan purba. Maksudnya gimana? Uh, maksud dari pegunungan purba ini, dia itu udah gunung-gunungnya itu udah dalam tahap nggak aktif lagi. Dulu pernah aktif, cuman dulu banget. Nah, ada yang benar nih karena nggak ketemu lempeng, ada tidak dilewati ring of fire gitu. Oke. Dulu ini lempeng nih ada kan di sini ya, lempeng Eurasia. Ini udah apit. Nah, tapi ini dia fase pertamanya nih. Fase pertama dari suatu pembentukan gunung. Makanya kalau di Kalimantan tuh banyak gunungnya, cuman dia nggak berapi. Dia sudah memasuki tahapan gunung. Kalau tahapan gunung itu ada litogenesis, orogenesis sama gliptogenesis. Tapi itu udah dalam banget itu ya kaitannya udah masuk materi KSN tuh. Di sini kakak ngejelasin secara materi UTBK aja gitu. Nah, di sini nih dia masuk ke dalam pegunungan purba yang sudah tidak aktif, yang sudah tidak aktif. Gunung ada, cuman nggak aktif. Apa bedanya gunung api aktif dengan gunung api yang tidak aktif? Ada yang tahu nggak di sini? Gunung api aktif, ini kalau kakak gambarin pasti udah pada tahu nih. Sama gunung api yang tidak aktif. Aktif, tidak aktif. Oke, tak ada aktivitas vulkanik, benar. Nggak ada pergerakan magma, benar. Oke, jadi Aaron Yeager sama Putriani bener nih. Kenapa gunung bisa tidak dikatakan aktif? Karena di bawahnya sini ini nggak ada aktivitas magmanya. Dan satu lagi, dia tidak mempunyai, dengan tidak adanya aktivitas magma, dia ditandai dengan tidak ada lubang kepundan. Lubang kepundan itu lubang keluarnya magma nih. Makanya di sini banyak kayak yang lagi meletus sekarang apa nih? Gunung apa nih yang lagi meletus sekarang? Gunung Merapi. Ini lagi dalam fase-fase sering banget meletus nih. Kalian ada yang dari daerah Yogyakarta nggak nih? Atau dari mana aja nih? Boleh klik di kolom komentar nih. Magelang, wih deket ya. Tanggal 26 kakak ke Magelang nih. Tanggal 26 kakak main ke Magelang nanti. Ke tempatnya Zuzu. Zuzu di mana Magelangnya? Wih, Malaikat Subuh Kalimantan. Kayla Bekasi. Zuzu di mana nih Magelangnya nih? Tanggal 26 besok kakak mau ke Magelang, mau main. Oke. Oh, Banjarnegara. Oh, nih Yogyakarta nih, Teleng Palimengan nih. Pas banget, dia kan habis meletus. Nah, ketika kita bahas sejauh ini, kalian udah bisa paham belum nih? Kenapa nih kok di Kalimantan nggak ada, sedangkan di sini nggak, di sini ada nih. Makanya udah bisa dipahami. Kalau di Kalimantan ini zona pegunungan purba, kalau di Sumatera ini
pegunungan tua, kalau yang Sirkum Pasifik ini pegunungan muda nih. Jadi urutan purba, tua, muda. Udah kayak umur aja nih. Udah kayak umur banget ya ininya nih. Kalau kalian masih dalam tahapan muda lah, kalau kakak udah dewasa gitu. Udah dewasa. Oke, next kalau kalian sudah paham di pengantar ini, di Vulcano, kita khusus bahas pegunungan berapinya yang ada di Indonesia. Kalau kalian ingin menambah wawasan tentang vulkanologi ini ya, kalian bisa buka link websitenya Magma. Magma ini website Magma. Dari Kementerian ESDM. Oh, ini lengkap banget nih. ESDM ini kalau kalian pengetahuan gunung api untuk hal-hal yang seperti ini, kalian lihat Magma kalian bisa lihat daerah-daerah cakupannya, kalian bisa lihat wilayah-wilayah terdampaknya gitu. Nah, kalau kalian lihat, ada yang tahu nggak ini gunung apa aja nih? Ya, ini jelas ya. Ini Merapi. Ini si anak Krakatau. Yang tempat kakak nih. Ini Kelut. Nah, kakak tanya, adakah di antara kalian yang tinggal di zona gunung api? Kakak tanya, adakah di antara kalian yang tinggal di zona gunung api yang sering aktif gitu atau meletus gitu? Ada nggak di sini? Ada, Zuzu nih. Zuzu. Kita lihat dulu nih, kalau ada berarti kita flashback. Kenapa di daerah wilayah Zuzu itu ada gunung apinya? Itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, ini nih penyebabnya. Wah, ya Taleng Palimengan. Oke, mantap. Ini nih penyebab kok di tempat kita itu ada gunung gunung apinya nih. Pertama, tempat kita itu dilalui oleh gerak lempeng secara konvergen. Nah, ini nih. Gerak lempeng secara konvergen. Berarti kayak wilayah-wilayah Kaliurang, kalau wilayah-wilayah Pegunungan Selatan, kayak wilayah-wilayah Selat Sunda, oh ternyata di situ ada zona pergerakan lempengnya, di mana zona ini menujam ke bawah. Kalau menujam ke bawah namanya apa zonanya? Zona Litosfer. Litosfer. Ya. subduksi. Nah, kalau dia menujam ke bawah, itu dia namanya zona subduksi. Kakak flashback lagi nih. Zona subduksi. Tapi, kalau dia nggak ada yang menujam, sama-sama kuat nih, kayak boom, boom gitu, sama-sama kuat, itu namanya zona kolisi. Kolisi itu ke atas, atau sama-sama kuat. Nah, ini biasanya nggak menimbulkan gunung api nih, tapi rangkaian pegunungan, kayak contohnya itu pegunungan Himalaya, itu kan bertemu ketika lempeng Eurasianya diem, lempeng Indianya itu bergerak ke atas. Bergerak, boom, nabrak, saking kuatnya terbentuklah pegunungan Himalaya yang ketinggiannya itu sampai di atas 8.000 meter. Nah, itu karena saking kuatnya. Kayak kalau kalian lihat nih di pegunungan Himalaya itu nggak ada gunung berapinya, karena nggak ada proses naiknya magma. Tapi kalau zona subduksi ini jelas. Ini magmanya yang dari astenosfer, ini merayap nih ke atas. Merayap ke atas, sampai dia membentuk yang namanya lubang kepundan itu. Nah, ini yang pertama terbentuknya, zona subduksi. Yang kedua, dia di sini ada zona, ini nggak ada zona lempengnya nih. Ini kayak perambatan magma. Maksud dari perambatan magma apa ya?
Itu gimana, Kak? Kita ambil contoh gunung yang sangat berbahaya nih, Yellowstone. Kaldera Yellowstone. Ada yang tahu nggak Yellowstone itu di mana? Letak Yellowstone. Wawasan kegeografian kalian nih. Yang tahu nggak nih Yellowstone di mana nih? Di Amerika, bener Bella. Dia di Amerika Serikat. Dia di Amerika Serikat. Nah, di pegunungan Yellowstone, dia terbentuk dari magma yang ada di dalam bumi, dari batolitnya ini. Dia sangat besar kandungan magmanya. Kalian bisa lihat kan ini perbedaannya ya. Ini kelihatan jelas nggak nih apa gambarnya burem nih? Ini kelihatan jelas nih. Ini kandungan magmanya banyak banget nih. Buram nggak? Oh, burem ya? Waduh, ini Ya, di padahal tempat saya tapi nggak oh, tahu yang lain. di tempat yang lain gimana nih? Ini soalnya kakak di sini jelas. Kalau yang lain Jelas, Kak. jelas. Kak. Aduh, ini sinyalnya ini nih agak bermasalah berarti. Nah, ini kita lihat kandungan magmanya dia lebih besar. Nah, ketika dia lebih besar, dia ada potensi perambatan ke atas. Nah, teolit magmatik ada pergerakannya nih. Nah, ketika ada pergerakannya ini, dia menimbulkan kayak ada gejala vulkanismenya di sini. Nah, maka dari itu, kaldera Yellowstone merupakan salah satu kaldera dari gunung api yang sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Nanti kakak akan jelaskan di tipe erupsi gunung berapi. Tuh. Kalau yang di bawah ini, dia bukan zona subduksi, tapi ini ada adanya gerak divergen. Kalau kita tahu divergen itu gerak secara apa? Secara memisah. Nah, dia akan memisah. Ketika ada pemisahan gerak ini, magmanya itu naik ke atas. Nah, ketika magma naik ke atas, timbullah yang namanya rangkaian pegunungan api samudra. Nah, ini nih. Jadi kalau kita ketahui di Samudra Pasifik, Atlantik, Samudra Hindia itu pasti ada yang namanya rangkaian pegunungan api samudra ini, rangkaian gunung api samudranya. Ini karena geraknya ini dia membentuk suatu punggung tengah samudra yang nanti akan membentuk zona-zona magma yang untungnya di sini tidak ada pulau-pulau. Karena samudra kan saking luasnya itu ya, saking luasnya tidak membentuk pulau yang dapat ditinggali. Gitu. Nah, kalau yang di bawah ini dia sama kasusnya, cuman ini yang terjadi apa? Terjadi di laut dekat selat, kayak di Gunung Anak Krakatau nih yang di Selat Sunda. Nah, dia ternyata prosesnya ini seperti ini nih. Ini kalau kakak contohin dia banyak terdapat di Sumatera. Duh, Sumateranya kayak lontong. Nah, ini kan di sini nih. Kan zona konvergennya di sini, dia banyak terbentuk di wilayah-wilayah Sumatera. Kayak ada gunung laut yang ada di Bengkulu. Nah, ini terbentuknya seperti ini. Tapi ada juga bedanya nih. Kalian pernah dengar istilah Simons nggak? Simon sama gunung api laut. Pernah dengar istilah ini nggak? Dua istilah ini. Mereka sama nggak? Pernah? Jelas. Nah, pertanyaan kakak, mereka sama nggak nih? Karena, Simon, terus, ada gunung api laut. Si kan laut, Mon itu gunung. Nah, apakah mereka sama? Sama nggak nih? Ayo. Beda. Nah, beda ternyata. Bedanya apa? Kalau kalian yang belum tahu, kalau Simon ini, dia ada di tengah samudra. Ada di tengah samudra.
Dan puncaknya itu dia berada di bawah laut. Kalau kakak gambarin lautnya warna biru aja ya. Puncaknya ini ada di bawah laut. Tapi kalau gunung api laut, dia ada di selat, ada di tubuh-tubuh perairan lain, dan puncaknya ini ke atas. Nah, puncaknya ini di atas. Kayak contohnya ini Mauna Kea, Mauna Loa, Gunung Anak Rakatau gitu. Kalau kita ketahui sendiri ya, kalau gunung api tertinggi di planet bumi ini ya, kalau dihitung dari bawah laut, itu kan gunung apa? Gunung tertinggi di dunia kalau dihitung dari dasar laut. Ada yang tahu gunung apa? Everest. Apalagi Everest. Everest. Oh, salah kalian, gengs. Kalau gunung berapi tertinggi di dunia yang diukur dari bawah laut, itu justru gunung Mauna Kea. Kenapa? Karena dia itu yang puncaknya di atas laut itu hanya nggak ada setengahnya lah. Nah, kalau kok gunung Mount Everest nggak tertinggi kak, gunung Mount Everest itu tertinggi kalau diukur dari daratannya nih. Nah, ini kan Mauna Kea, ini Everest. Everest kan kelihatan semua yang bisa kita lihat ya. Tapi kalau Mauna Kea ini dia cuma kelihatan setengahnya aja. Setengahnya dia masih di bawah laut. Dimana kalau diukur dari bawah laut tingginya itu di atas 9.000 meter. Kalau Everest kan 8.000 meteran, di atas 4.000 meter. Ini ternyata kalau kalian ketahui faktanya bahwasanya kalau Gunung Everest dia tertinggi di planet bumi, tapi kalau diukur dari yang berada di darat. Tapi kalau yang berada di laut itu yang paling tinggi itu adalah Mauna Kea yang sangat-sangat lebih tinggi dari si Mount Everest ini. Kalau Mauna Kea ini yang kelihatan puncaknya itu sekitar 4.000 meter. Kebayang nggak tuh? Di bawahnya itu masih ada 5.000 meter sendiri. Nah, itu adalah sekilas tentang kenapa sih kok di suatu tempat itu bisa ada gunung berapi. Ternyata karena adanya gerak konvergen, adanya perambatan magma, adanya gerak divergen. Gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Atau ada yang belum paham? Ini maaf ya kalau yang gambarnya bures, ternyata tuh bukan dari kakaknya, ternyata di sinyal kalian ya. Mohon maaf nih. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Bisa kak. Tuh, jadi kalian, oh kenapa Indonesia bisa ada gunung berapi? Oh ternyata proses terbentuknya bisa kayak gini. Oke, nice. Bisa. Kalau bisa, nanti kalian bisa lihat-lihat tuh kalau kalian berada di zona-zona gunung api, tapi jangan datang ke wilayah gunung api yang lagi meletus ya. Itu bahaya banget nih. Nah, kita next nih. Ini kayak kakak contoh ini gunung-gunung api yang paling terkenal di dunia ya. Jelas kalau Indonesia ya namanya juga negara dengan ratusan gunung ya yang kalau nggak salah 72 diantaranya itu berapi gitu yang selalu dipantau aktivitasnya. Jelas ini ada satu dua yang ada di Indonesia yang terkenal banget, yaitu Gunung Krakatau yang sekarang meletus tinggal anak Krakatau. Terus ada Gunung Merapi. Kalau di Alaska itu ada Gunung Kanaga. Di Filipina ada yang gunung yang selalu meletus juga, yang sering banget meletus, dia ada Gunung Pitanubu. Dan di Amerika Serikat ada gunung yang letusannya cukup besar juga, yaitu Gunung Saint Helens. Kita lihat nih, kenapa sih kok bisa gunung api itu meletus? Pertama-tama kita harus tahu dulu status gunung api. Kalau kakak tanya nih,
Status kalian apa nih? Status kalian di sini? Ada yang jomblo atau tek? Ada yang masih jomblo, ada yang apa yang udah teken? Status kalian di sini? Apa kalian? Aku masih nggak punya ayang. Waduh, sedih, 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 sedih. Ada yang udah punya ayang di sini. Berarti gunung aja punya status, masa kalian enggak nih? Atau ada yang hubungan tanpa status di ghosting? Waduh, sedih. Oh, Benri si Mare Mare ini cowok apa cewek nih? Kalau kalau cowok zong banget nih di ghosting ayang. Aduh, jomblo aja ya. Aduh, jomblo. It's okay, nggak apa-apa. Karena gunung aja punya status, masa kalian enggak nih? Statusnya gunung kan banyak nih. Nah, kalau status gunung itu dari normal dulu ya, normal. Nah, ini nih yang ya ada aktivitas vulkanisme cuma dikit lah, kayak asap-asap kecil gitu, kayak Gunung Semeru yang ada kawah Janggring Salokannya itu nyemburin apa awan panas gitu, tapi dalam berupa kecil itu masih dalam status normal. Nah, naik ke atas apalagi dia ada waspada. Nah, waspada ini kayak dia udah mulai menunjukkan gejala-gejala keluarnya lava nih, lava. Ini nunjukin gejala keluarnya lava. Apa bedanya lava dan lahar? Lahar konsep ini nih yang nggak boleh lupa nih. Apa bedanya? Ayo, kalau kita kenal, lava pijar Gunung Merapi keluar melalui lubang di sebelah di utaranya. Terus lahar dingin gunung berapi, kan pasti kalian sering denger nih, lava, lahar. Mereka ini apa sih? Oke, lahar udah bercampur dengan lumpur atau air, Kak. Nah, bener nih, kalau dia lava ini, dia kayak masih murni. Biasanya lava pijar nih, lava pijar. Kalau lahar, dia ini udah bercampur. Kayak hati kalian kadang kalau kayak hati kalian yang sekarang lagi campur aduk, jujur kalian pasti lagi campur aduk mendekati UTBK kan ya. Jadi, aduh gimana nih mendekati UTBK nih, aku udah kayak mana nih, nah ini sama kalian kayak laharnya, ada dia percampuran. Kalau di lahar itu dia ada lahar panas dan lahar dingin. Nah, ini nih ternyata bedanya. Kalau kalian yang sedang campur aduk menghadapi UTBK, pas banget diikut materi ini. Ternyata kecampur adukan kalian ini bisa dimasukin toh dalam materi vulkanologi ini. Jadi kakak akui lah, kalian pasti lagi campur aduk sekarang antara panas dan dingin, ya kan? Panas dingin kan kalian kan? Waduh, panas, menunggu yang gak gap year, menunggu pengumuman SNMPTN tanggal berapa? 29 ya? 29 bukan sih? Litosfer susah banget ya. Ya, beginilah Adis. Litosfer itu materi yang sering keluar dan tricky gitu. Iya, Kak 29. Semoga tanggal 29 nanti kalian dapat ucapan selamat ya. Amin, amin, amin. Kakak doakan semoga kalian dapat ucapan selamat. Tapi kalau kalian dapat ucapan maaf, ya kita harus terima dengan lapang dada, dan ada perjuangan satu lagi yang khusus, yaitu UTBK, dan kalian berjuangnya di sini nih. Nah, kakak apresiasi banget kalian yang mau belajar malam-malam ya, belajar malam-malam gitu. Mau datang ke tempat ini, mau belajar gitu untuk persiapan UTBK-nya. Jadi kalian good. Kayak kakak semangat nih kalau ngajarnya dengan ketemu siswa-siswi yang semangat juga. Oke, masih semangat kan ya? Oke, mantap Zuzu, sangat semangat. Sip. Kita back to topic lagi nih. Kalau tadi ada lava, ini biasanya lava pijar ya. Ya, namanya juga pijar kan, dia berpijar muncul dari dia lava. Kalau lahar ini dia ada yang panas, ada yang dingin. Nah, panas ini dia biasanya udah bercampur dengan material-material dari luar
luar gunung gitu. Bisa batu kerikil, bisa eh, air, atau bisa juga debu, atau wilayah-wilayah yang dilaluinya pokoknya. Kalau lahar dingin ini dia bercampur dengan, biasanya ini lahar dingin ini kenapa dia ada plus, ada hujan, plus dia ada air yang biasanya dilalui. Kalau gunung kan ada daerah aliran sungainya ya. Nah, biasanya tuh dia masuk di zona-zona itu. Masuk di zona-zona ini sehingga ketika dia udah terangkat, udah tercampur semua, timbullah yang namanya lahar dingin. Jangan jangan kalian nanya ya, Kak, lahar dingin itu kalau dipegang dingin kayak es ya? Itu murid Kakak 1 tahun yang lalu nanya, itu lahar dingin berarti kalau kita pegang enak ya, berarti dingin 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 gitu. Bukan, itu cuma penamaannya aja. Lahar dingin ini datangnya mendadak. Mendadak kayak banjir gitu loh, kayak banjir gitu. Kayak banjir yang dari atas gunung gunung berapi itu dan tiba-tiba datang ke aliran sungai gitu. Makanya kalau kalau kalian yang di sekitaran gunung berapi ya, kalau kalian ngelihat penambang-penambang pasir ketika gunung Merapi meletus, itu pasti penambang pasirnya agak agak sebisa mungkin jangan melakukan aktivitas gitu, karena takutnya ada lahar dingin, mereka bisa tersapu oleh lahar tersebut. Lahar panas, ya jelas dia sangat-sangat panas sampai menyentuh berapa derajat ya, sampai menyentuh di atas 800 derajat. Kebayang nggak tuh kalian kalian lagi ada lahar panas lewat, kalian nempelin nempelin besi aja, tep, pasti meleleh. Apalagi nempelin tangan gitu. Apalagi nempelin tangan, coba bisa-bisa tangan kalian nempel, diangkat lagi udah nggak ada gitu. Atau jadi geprek. Jadi ya, kalian jangan macem-macem ya kalau sama lahar-lahar yang namanya lahar panas maupun lahar dingin ini sama-sama dangerous ya. Jangan buat konten gitu, ada lahar nyoba lah biar viewersnya banyak, tempelin tangan lah gini-gini. Wah, itu udah kacau banget sih. Tuh. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih dari statusnya, kan dari normal waspada naik lagi dia, naik lagi jadi siaga. Nah, kalau siaga ini dia udah aktivitasnya itu udah gempa, gempa, udah disertai gempa vulkanik, terus kayak bunyi gemuruh. Kan pernah denger gunung api meletus nggak sih? Apa cuman kakak doang di sini yang udah pernah denger gunung api meletus suaranya? Ya. Suaranya itu kayak truk, gitu. Suara itu kayak 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 udah kayak apa ya, kayak berisik-berisik gitu. Bener nggak Taleng Palimengan? Kalau Gunung Klut suaranya, nah bener kan? Kayak kayak Gunung Klut tuh suaranya kayak mana? Kalau kakak dulu waktu masih jadi relawan di letusan gunung berapi Anak Krakatau tuh suaranya tuh malam-malam kayak kakak mikirnya waktu pas kakak jadi relawan, ini truk nganter sembako apa ya, tapi udah jam 2 gitu kan. Udah jam 2 apa nganter terus. Nah paginya kakak bilang ke rekan kakak, namanya Kak Janggat, kak semalam itu banyak truk ngasih ngasih itu ya, donasi lagi ya, sama dia dibilang bukan dodol, itu tuh letusan Anak Krakatau meletus lagi. Oh, ternyata seperti itu bunyinya. Dan pasti atasnya itu ada petir-petirnya. Kakak ada fotonya di Instagram kakak, itu jelas banget waktu Anak Krakatau meletus, kakak turun ke bawah buat moto. Pas banget waktu itu letusannya tipe strombolian. Kayak kakak udah pernah ngerasain langsung berhadapan dengan gunung yang lagi meletus atau erupsi. Nah, tapi kalau dalam status siaga ini ya, gunungnya belum meletus. Naik lagi. Naik lagi jadi awas. Kalau udah awas, ya namanya juga awas kan, pasti kalian tahu kan, awas mau meletus, awas, dia udah siap. Kita tinggal menunggu waktunya aja, dur, meletus. Tuh. Jadi itulah
status-status dalam gunung berapi. Kalau kalian diibaratkan gunung berapi dalam kondisi yang seperti ini menjelang UTBK banget, udah H-60-an, status kalian udah apa nih? Boleh tulis di kolom komentar. Status kalian udah apa nih? Kalau kakak tebak, status kalian udah antara siaga sama awas. Masih ada yang waspada? Masih ada yang waspada nih? Siapa nih yang waspada ini? Ayo, ayo. Pasti lagi waspada. Yang siaga udah siap banget. Siaga. Tapi kalau udah awas, udah tinggal menunggu aja deh hari HUTBK, tinggal kalian selesaikan deh di situ, jawab soalnya dengan maksimal gitu. Tapi di hari Minggu kita latihan soal khusus materi litosfer gabungan tektonisme dan vulkanismenya gitu. Sejauh ini udah bisa dipahami? Udah bisa dipahami selain gunung berapi itu menghasilkan yang namanya lahar. Gunung berapi kan tadi udah kakak jelasin ya, ketika gunung berapi meletus dia kan ada serpihan-serpihannya kan. Ya ada lahar, terus dia wait, kenapa nih? Oke. Nice. Kita lanjut ya. Kalau menurut Van Zuytdem ini tahun 1983, kalau Van Bemmel dia lebih tua lagi nih. Dia membagi gunung api itu jadi 7, ada tipe Icelandic, Hawaiian, Strombolian, Vulcanian. Ini kita bahas yang penting-penting nih. Kalau Vulcanian ini yang kita sebut juga dengan tipe Merapi. Di mana dia ini pasti letusannya itu awan panas itu menuruni lereng. Nah, kalau di tipe Strombolian ini beda lagi nih. Ini kayak contohnya di Gunung Anak Rakatau ya. Kalau tipe Strombolian ini dia awan panasnya ke atas, makanya nggak bahaya. Cuman bahayanya bagi penerbangan. Nah, sama kayak tipe Icelandic ini. Icelandic ini dia lebih gede lagi di Strombolian. Icelandic ini kayak gunung gunungan di Islandia, Festival Menzakul, namanya belibet banget. Ketika dia meletus di tahun 2010, penerbangan seluruh Eropa di cancel semua karena menutupi hampir sebagian wilayah Eropa awan panas. Kenapa kok awan panas bahaya? Dia bisa matiin mesin pesawat, bisa mengkorosi pesawat, makanya bahaya banget. Nah, kalau si tipe Vesuvian ini, nah ini dia dahsyat. Ini kayak gunung, kalian tahu gunung ini nggak? Vesuvius yang ada di Italia. Tahu nggak nih kalian? Yang dia dulu ketika dia meletus menenggelamkan peradaban Pompei. Betul. Vesuvian ini letusannya dia lebih gede lagi nih. Dia maksudnya gede ini kayak ini kan kalian bisa bedain ya, ini kayak masih di range ini nih. Kalau ini cuma sempit, kalau ini dia lebih gede nih. Nah, kalau yang Pelenian sama Plinian ini, kita lihat nih, kolom awan sangat tinggi, berkadar abu rendah. Kalau ini kawah tersumbat oleh dom. Nah, ini nih yang bahaya nih. Dua ini nih, plus kalau digabungin, ini kayak letusan gunung Krakatau. Nah, kalau sama letusan Toba, gede mana? Akan kita bahas habis ini Taleng Palimengan. Habis kita bahas. Nah, ini nih, ketika si Gunung Krakatau ini meletus di 1883, ini kan Gunung Krakatau itu kan ketinggiannya itu 800 meter ya. Ini ada yang ke atas, ini ada yang ke samping. Makanya Gunung Anak Krakatau itu tipe letusannya itu Plinian atau dua ini nih. Saking besarnya itu, gunungnya hancur, menenggelamkan pulau, menimbulkan tsunami setinggi 40 meter, dengan korban jiwa 36.000 di Lampung dan Banten, itu karena saking kuatnya.
Kalau kalian lihat di YouTube ya, itu kan masih ada rekaman suaranya, kan bisa denger seberapa dahsyat letusannya. Itu kakak pernah denger, buset. Letusnya gede banget. Segede itu pun masih kalah. Masih kalah sama Gunung Tambora yang ada di mana Gunung Tambora? Yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi anak Krakatau yang kita lihat, anak Krakatau lagi, Krakatau yang kita lihat udah dahsyat banget letusannya, dia masih kalah sama Gunung Tambora yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau Gunung Tambora sama juga, tapi dia hilangnya cuma setengah. Ketika dia Gunung Tambora meletus, duar. Ini pas meletus ya. Ini pasca meletus. Ketika dia pasca meletus, dia cuma nyisain setengahnya. Makanya tinggi asli Gunung Tambora itu sebelum meletus 4.000 meter, 4.000-an meter lah ya. Ketika meletus dia jadi 2.000-an. Itu kakak pernah sekali ke sana tahun 2017. Tuh. Nah, tadi ada yang tanya nih, kalau Gunung Toba gimana kak? Kalau Gunung Toba itu, dia udah yang paling dahsyat banget. Kalau gunung berapi ini kan bisa dinyatakan dalam kekuatan ya. Kekuatan. Untuk mengukur kekuatan gunung berapi, ada yang tahu dia diukur pakai apa? Dia diukur pakai FEI atau Volcanic Eruption Index. Ini tingkatannya 1 sampai 9. Nah, kalau Gunung Tambora ini dia ada di 9 nih. Gunung Krakatau ini ada di 8. Tapi kalau Gunung Toba itu dia ada di 10. Sebenarnya ada tingkatan 10. Cuman Gunung Toba kan meletusnya kan sebelum Masehi ya, bahkan puluhan juta tahun yang lalu ya. Itu akan kakak tunjukin, ada gambarnya nih. Nah, ini kalau kalian lihat gambarnya ya, ini ya. Ini tabel skala letusannya ya. Ini boleh banget kalian screenshot tingkatan-tingkatannya. Tambora, Krakatau, Santa Maria, Mauna Loa, Sakurajima. Ini kalau kalian lihat Jepang kan banyak nih, tapi Jepang itu ya masih dalam tahap di bawah kita. Gunung Etna, Sawah Shizan, Azumasan, Akita. Jepang memang banyak gunung berapi, cuman di bawah kita nih. Itu kita sombong atau enggak nih? Sombong atau apa nih? Atau apa nih disebutnya nih? Mau sombong tapi kalau meletus kita sendiri yang kena gitu kan. Kita nih kayak, wah, bangga dulu aja. Bangga dulu aja kalau masalah meletus. Ngeri juga sih sebenarnya sih. Makanya kakak kalau lagi ngejelasin kayak gini, waktu ngajar KSN, waktu ngajar UTBK, sebenarnya kita ini masuk top loh, jajaran top. Bahkan di atas ini nih 10 itu ya Gunung Toba ya. Gunung Toba di Indonesia lagi. Kita memang wonderful Indonesia banget ya. Kita top untuk masalah yang seperti ini. Padahal itu bahaya buat kita sendiri, tapi ya nggak apa-apa. Bangga dulu aja. Kita di deretan gunung api, kita nggak ada yang ngalahin. Kalau meletus ya udah, pas aja. Bahkan ketika Gunung Tambora meletus di tahun 1815 ini ya, itu 1 year without summer di Eropa. 1 tahun tanpa musim panas. Itu saking debunya itu ya 100 meter ke atas kubik ini ya. Ini sampai langit Eropa loh. Langit Eropa. Tuh. Kalau si Krakatau ini dia penurunan suhu sampai berapa derajat gitu. Nah, ini nih ada di mana semua, yang menyebabkan itu semua boleh berbangga itu dari negara gua tuh, dari negara gua Indonesia tuh. Gitu. Kalau yang ini nih kalau meletusnya ya tetap bahaya, cuman nggak seberbahaya ini. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih yang tipe letusannya tadi, kenapa dia bisa berbahaya? Nah, ini kayak Gunung Krakatau, dia atas ke kubik, di sebelahnya dia juga bisa meletus. Bisa kebayangkan sama kalian? Ini nih gunung, ini nih awan piroklastiknya nih. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kalau Merapi kan dia kan pasti linear ya gini. Kalau Saint Vincent ini semua ya. Nah, kalau si Perak ini kenapa dia sangat tinggi nih? Makanya dia merusaknya sangat tinggi. Kalau Merapi kak di sini kok rendah? Ya karena Merapi itu jangkauannya itu hanya di sekitaran lereng-lereng gunungnya, Kaliurang, terus di atasnya Merapi itu itu ya
Magelang bukan sih ya? Di atasnya Kaliurang itu. Magelang sama Boyolali bukan sih? Bener nggak kakak? Soalnya kakak pernahnya cuma ke Boyolali sama sama Kaliurang ya. Kalau Magelangnya baru tanggal 26 besok kakak mau main ke Magelang. Nah, itu kan dia daerah-daerah itu tuh radius-radiusnya. Tapi kalau tipe ini, waduh, bahkan Pulau Sumatera dan Jawa, Lampung dan Banten kena ya. Bahkan jangkar kapalnya itu ya, jangkar kapal dari Selat Sunda itu bisa ke daratan, saking kuatnya tsunami sampai terbawa. Main kemana tuh kak? Main ya nyari tempat-tempat unik lah, nyari tempat-tempat unik sama teman kakak yang pasti kalian tahu. Kakak nanti ke sana sama Kak Wandi tuh, Kak Wandi kan? Kak Wandi kan nih? Kalau iya benar benar benar. Rekan rekan kerja kakak dulu gitu. Oke, next. Kalau kita udah tahu gambaran-gambaran ini nih, nah ini tipe-tipenya kenapa bisa bahaya banget. Ini dia udah bahaya gabungan lagi. Maksudnya gabungan ini kan aliran lava sama piroklastik gitu. Ini ada B, piroklastik, reruntuhan lahar. Ini yang bahaya. Kalau aliran lava kan nggak bahaya. Kalau cuma lava aja kan di atas gunungnya kan nggak kejangkau. Itu udah BC ini BC. Cuma dua yang BC. Itulah hebat pesonanya kita. Top Marco top kan yang bisa ngalahin. Kayak alirannya. Ini nih kayak yang bagian-bagiannya batolitnya nih. Ini bisa dalam tipe erupsi. Ini kalau kita lihat tadi kan jenis tipe letusan ya, tipe letusan. Ini tipe erupsi berdasarkan kedalaman magma ya. Kalau ada kedalaman magma itu tipe erupsinya itu ada erupsi efusi, eksplosif, sama campuran. Nah, kita bahas satu persatu. Ini masih ada waktu nggak ya? Kita jangan sampai kemalaman, takutnya kalian capek gitu. Kita sampai setengah 9 ya. Oke, kalau tipe efusif itu Gunung Merapi yang dapur magmanya itu apa? Dapur magmanya dangkal. Ini kalau tipe efusif ini dapur magmanya ini berdangkal. Makanya dia kayak keluar-keluar aja nih. Kayak tekanannya itu lemah. Ini karena dapur magma dangkal, sehingga menyebabkan tekanannya lemah. Kayak dia meletusnya kayak duar. Bener kalau sama suara pasti ya. Ya, ya masih lemah lah. Kayak set, kayak gemuruh-gemuruh aja. Tapi kalau eksplosif ini kalau kakak gambarin, dia ini dapur magmanya dalam. Jadi kalau semakin dia dalam, pasti tekanannya itu dia lebih kuat. Dorongannya ke atas. Sejauh ini kan bisa dipahami nggak sama kalian? Sejauh ini bisa dipahami nggak sama kalian? Kenapa kok bisa dia efusif? Kenapa kok dia bisa eksplosif? Gitu. Bisa kan? Nah ini dapur magma dalam, karena tekanannya kuat nih, set ke atas terus, tekanan kuat. Kalau tekanannya udah kuat, siap-siap, duar, dah letusannya kuat banget. Kalau campuran ini dia ya kayak kayak banyaknya gunung berapi di Indonesia ya. Kalau campuran itu ya maksudnya ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, karena di Indonesia itu banyak banget gunung yang bahkan mencapai di atas 60-an ya, 60-an gunung api yang bercampur jadi satu. Makanya tipe erupsi gunung di Indonesia berdasarkan dapur magmanya itu dia tipe campuran. Karena ada yang efusif dan ada yang eksplosif. Ya, seperti kita lihat tadi di tabel samping ini. Ini kita udah gabungan semua, di mana Tambora, Krakatau ini jelas eksplosif. Tapi kayak gunung Arjuna, gunung apa lagi ya, gunung Piramid, nah itu pasti jelas agak kecil dibandingkan gunung-gunung top di Indonesia lainnya. Gitu.
Nice. Nah, ini tipe letusannya kalau digambarin nih, nanti boleh kalian screenshot kenapa dia bahaya banget. Dia kan keluar dari lubang magma. Nah, kalau tipe gunung api ya, kalau tipe gunung api itu dia ada tipe strato. Ini bentuk ya, bentuk gunung api. Ini yang paling umum ya. Yang paling umum itu dia strato atau kerucut. Yang kalau yang di bawah sini, yang satu lagi dia mar. Mar ini kayak dia kayak ada corongnya ya. Dia mar, dan yang nggak ada di Indonesia itu gunung api tipe perisai. Tipe perisai. Ini 3 gunung api yang ada di Indonesia. Ini 2 ini ada di Indonesia. Di mana yang paling banyak itu, paling banyak. Nanti dia didetailin lagi yang paling banyak tuh strato vulcano atau gunung api kerucut yang masih aktif. Gitu. Karena kan di Indonesia kan ada gunung yang nggak aktif juga. Gunung yang nggak aktif berarti dia nggak punya lubang kepundan, cuman dia biasa ada apa mata air panas gitu. Dia nggak ada lubang keluarnya magma, makanya dia tidak aktif. Gitu deh. Kalau ini ya tahapan gunung berapi ini bisa kita lanjut di soal besok. Nah ini nih kakak mau ngejelasin terakhir ya. Ada yang tanyain, Kak kenapa sih kok Gunung Toba itu gede banget? Inilah. Kebayang nggak kalau kalderanya segini gunungnya semana? Ini kaldera. Ini kawah ya. Kebayang nggak? Ketika dia meletus di 74 ribu tahun yang lalu, meletusnya berarti masih zaman apa itu ya? Dia itu hampir membuat kiamat. Artinya membuat kiamat itu hampir setengah populasi dari penduduk bumi saat itu meninggal. Karena saking gedenya letusannya itu berarti dulu dia masih bergabung dalam dalam itu apa Sunda, paparan Sunda tuh si Gunung Toba ya. Ketika kawahnya si Pulau Samosir ini nih, ketika dia meletus, nggak udah kebayangkan sama kalian tipe letusannya seberapa? Erupsi di zaman Pleistosen. Kalau ya Tuhan masih sayang ya, udah nggak ada, udah nggak ada dinosaurus, udah nggak ada dinosaurus. Tuhan masih sayang sama kita ya. Kita nggak ada di zaman ketika Gunung Toba meletus. Kalau kita ada di zaman lebih sayangnya lagi, kita Gunung Krakatau meletus kita belum diciptakan. Gunung Tambora meletus kita belum diciptakan ya. Kita dapat sisa-sisa yang nggak sekuat zaman dulu. Jadi berkahnya buat kita malam ini adalah kita nggak hidup di zaman tersebut. Kalau kita hidup di zaman tersebut, aduh, nggak bisa kita bayangin lah kita gitu. Oke. Nah, sejauh ini bisa dipahami nih sama kalian nih. Alhamdulillah. Bisa dipahami. Nanti kita akan lanjut minggu kita lanjutin ini sekaligus bahas soal gabungan litosfernya. Berarti litosfernya minggu besok tektonisme sama vulkanisme. Nah, minggu depannya lagi baru kita bahas yang seisme. Kita masih bahas tenaga endogen semua. Gitu, gengs. Jadi, thank you banget yang hadir di kelas ini. Kak, nanti link di-share di mana? Oh iya, ini di-share di ini ya. Di akun YouTube pojok ilmu sosial. Nanti kan boleh share di situ. Nanti akan kakak upload di situ. Oke. Thank you banget yang udah hadir pada malam hari ini. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga niatannya. Terima kasih semua dan kakak juga mau ngucapin terima kasih banget sama Putri Hani ya udah nge-sponsori kakak. Thank you sekali. Kita sama-sama belajar dan semoga kalian paham semua akan materi ini yang bisa meloloskan kalian di UTBK 2022 untuk menggapai kampus impian. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa semuanya. Izin stop share ya.
Oke, thank you.